Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat bahagia ini dalam melaksanakan suatu kegiatan kita seperti biasa. Mudah-mudahan Allah tetap bersama kita. Dan tak lupa juga selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada pertanyaan yang datang. Pada kesempatan ini ada 3 pertanyaannya. Ya Ustaz, di mana letak perbedaan akhlak dengan perangai? Yang kedua, kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kalau orang zaman dahulu bertemu dengan Rasulullah, ada masalah, tanya dengan Rasul. Dia kenal dengan Rasul. Kita tidak. Apakah salah kita bertaklid kepada ulama? Saya mendengar ada seseorang ulama mengatakan memakan yang haram tapi sedikit untuk dijadikan obat boleh katanya. Bagaimana menurut agama Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang datang ini yang jelas. Saya menyampaikan masalah ini katanya. Pertanyaannya, di mana letak perbedaan akhlak dengan perangai? Kalau kita menurut dalam lughat atau menurut bahasa, ya, atau istilahnya kalau dalam ilmu syaraf itu ada namanya tasrif, ya. Akhlak itu asal katanya dari akhlaqo yukhliqu, telah mencipta, yukhliqu akan mencipta atau sedang mencipta, akhlaqan itu ciptaan, ya. Khaliq pencipta, makhluk dicipta, yang diciptakan namanya makhluk. Jadi jelas di sini kita anggapkan bahwa yang dikatakan akhlak di situ itu kalau di dalam bahasa Arab itu, ya, kalau berdasarkan ayat juga sama, ya harus mudhof. Mudhof itu artinya bersandar kepada Al-Quran. Kenapa demikian? Ya, jadi ya akhlak itu sifatnya khusus. Sebagaimana ditanya orang kepada Aisyah dahulunya, ya Aisyah, apa akhlak Rasulullah itu ya Aisyah? Aisyah menjawab, kana qulu Quran. Jadi akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Jadi akhlak itu beda dengan apa yang disebutnya dengan perangai. Kalau perangai sifatnya umum, siapa saja boleh punya perangai. Entah apa condongnya. Mungkin perangai itu bermudhof Quran bisa juga. Tapi kalau yang akhlak ini mudhofnya bersandar dengan Al-Quran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Yang agung itu apa? Akhlak Allah itu. Dasarnya Pak Al-Quran. Jadi yang lebih jelas, akhlak itu merupakan suatu kepribadian. Jadi kepribadian Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Ya, kepribadian Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Maka Rasulullah mengatakan, ana ma'al Quran, Quran ma'ana. Saya bersama Quran, Quran bersama saya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad harus seperti itu juga. Saya bersama Quran, Quran bersama saya. Jangan berlawanan. Ya. Ana ma'a ra'yu ma'ana. Saya bersama
pendapat bersama saya. Itu sudah berlawanan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang zaman sekarang banyak orang mengatakan dia mengikut Nabi di mulutnya, tapi dia tidak. Kalau Nabi bersama Quran, dia bersama hawa nafsu, dia bersama pendapat syanu katanya. Tapi dia ngaku menurut Nabi. Nah itu, jadi dia apa yang disebutnya tidak cocok dengan apa yang dibuatnya. Ya, bertentangan, tidak sinkron. Ya, apa yang diucap dengan ada di hatinya, tidak sinkron. Nah, itu maksudnya. Ini yang kedua pertanyaannya, apa katanya? Kita tidak pernah bertemu dengan Rasul. Betul. Kalau orang zaman dahulu bertemu dengan Rasul, ada masalah, tanya dengan Rasul. Dia kenal dengan Rasul. Kita tidak. Apakah salah kita bertaklid kepada ulama? Saya pernah mendengar ada seorang ulama mengatakan makan yang haram itu boleh tapi sedikit, dijadikan obat. Katanya, bagaimana menurut agama Islam? Ini perlu saya ralat lagi perkataan anda ya. Itu kata anda apa? Apa kata? Seorang ulama, saya pernah ada seorang ulama ya. Ulama, kalau seorang itu bukan ulama namanya ya. Kalau seorang namanya alim. Kalau Kalau ulama itu lebih dari sekurang-kurangnya 3 baru dikatakan ulama. Jadi ulama itu asal kata dari alim. Pecah kalimatnya menjadi ulama, namanya jamak taksir. Apa jamak taksir? Pecah dari mufradnya ya. Nah, jadi yang ulama di situ harus tahu kita bedanya ulama dengan perangai. Kalau perangai kita tahu dari ya, perangai itu bebas, cukup umum gitu ya. Jadi yang berikut ini katanya, bolehkah kita bertaklid kepada ulama? Ya jelas, kalau bertentangan ulama itu jangan ikut ya. Jangan diikuti kalau ulama bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan Rasul bilang sudah gitu, kalau seandainya Al-Quran bertentangan dengan sahabat, bahkan Al-Quran bertentangan hadis juga jangan diterima. Itu bukan dari aku, kata Rasul. Yang berikutnya katanya, apa katanya tadi ya? Ini masalah kita tidak pernah bertemu dengan Rasul. Ini salah besar ini. Katanya kita tidak pernah bertemu dengan Rasul. Orang dahulu bertemu Rasul, bertemu secara langsung itu tidak beda dengan bertemu kita sekarang. Berapa banyak orang dahulu bertemu dengan Rasul. Hari ini dibina Rasul, setelah Rasul wafat dia membantai keluarga Rasul. Itu tak ada arti sama sekali ya. Tak bagus itu. Walaupun dia bertemu Rasul, Abu Lahab bertemu dengan Rasul, Abu Jahal bertemu dengan Rasul, Abdullah bin Ubay itu bertemu Rasul dan sebagainya, tapi dia menentang Rasul, tak ada guna. Banyak orang dahulu hari ini dibina Rasul, besok menjadi munafik, dia bertemu dengan Rasul, itu tidak ada guna sekali. Memang pada satu hari ada riwayat menerangkan Rasul itu pernah Rasul pernah menangis, tapi menangis dengan penuh kebahagiaan, meleleh air matanya. Dia menangis, meleleh air mata. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa menyebabkan Anda sehingga Anda bersedih? Apa penyebabnya?" Rasulullah menjawab waktu itu, dia jawab, "Saya lagi merindukan mereka." "Siapakah yang Anda rindu ya Rasulullah? Apakah kami di sini atau orang-orang yang bersamamu?" "Kalau orang di sini itu nama dia bertemu dengan aku. Tapi mereka yang aku rindu ini, mereka itu tidak bertemu dengan aku. Tapi dia berbuat sebagaimana saya berbuat. Dia seolah-olah bertemu dengan saya, sedangkan dia tidak bertemu. Sebenarnya dia bertemu dengan saya." Jadi tepat kata Imam Ali. Bagaimana cara mengenal Rasul? Mengenal Rasul itu dengan risalahnya. Risalahnya ada 2 itu. Pertama Al-Quran, itu risalah Rasul.
Yang kedua ahlul baitnya. Kalau kita nur jasadnya langsung tidak bertemu, kita bertemu dengan ahlul baitnya. Tidak juga bertemu dengan ahlul baitnya waktu itu, bertemu dengan risalahnya Al-Quran. Kalau kita bersama Quran, berarti kita sekarang bersama Rasul. Berarti kita sudah bertemu dengan Rasul. Karena Rasul mengatakan, ana ma'a Quran, Quran ma'a ana. Muhammad ma'a Quran, Quran ma'a Muhammad. Itu berarti kita bertemu. Begitu juga kita. Ya, kita harus ana ma'a Quran, Quran ma'a ana. Kita harus begitu. Jangan kita beda. Yang aneh ini, Nabi Muhammad saja bersama Quran, Quran bersama Nabi Muhammad. Kita lain. Kita bersama pendapat mereka. Seolah-olah kita lebih hebat dari pendapat. Ini pendapat orang ini, pendapat orang ini, pendapat orang ini. Itu salah besar itu. Ini kita janganlah kata orang kampung kita berpikir, kalau kata orang apa? Orang lain, jangan kita berpikir kerdil. Kerdil. Tapi kalau dalam bahasa saya waktu masih kecil-kecil dulu, zaman saya itu bonsai. Bonsai itu ada kerdil. Tumbuh-tumbuhan kerdil, umpamanya beringin dikerdilkan, beringin itu jadi bonsai. Jangan seperti itu. Jangan mengkerdilkan diri. Dalam hakikatnya kita sudah bertemu dengan Rasul. Apa buktinya? Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ali dengan risalahnya. Bahkan Rasul mengatakan juga, dia berbuat seperti aku berbuat. Dia seolah-olah bertemu dengan aku. Sedang sahabatnya kadang-kadang tak seperti itu. Dia seolah-olah bertemu dengan aku. Dia sangat rindu dengan aku. Aku juga rindu dengan mereka, kata Rasulullah. Coba alangkah bahagianya kita dirindu oleh Rasulullah. Seandainya Allah menyuruh memilih, mana lebih kita pilih? Surga merindu kita atau Nabi Muhammad merindukan kita? Dengan jelas kita akan menjawab, lebih kita utamakan menyambut kerinduan Nabi Muhammad kepada kita daripada kerinduan surga dengan kita. Karena nilai Nabi Muhammad lebih tinggi daripada surga. Makanya wajar kita sambut kerinduan Nabi Muhammad itu yang lebih utama. Nabi Muhammad sampai menangis sedih dia kepada orang yang tidak pernah bertemu dengan dia. Orang tersebut beribadah sesuai dengan risalahnya, seolah-olah pernah bertemu dengan Rasulullah. Itu yang disedih Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri mengatakan, aku rindu dengan mereka. Apakah kami ya Rasulullah? Tidak, kalian telah bertemu dengan aku. Kadang-kadang bertemu juga dengan Rasulullah, ada yang menentang Rasulullah. Tapi ini tidak, jangan kau menentang. Ya, apa yang dibuat Rasulullah itu yang dibuatnya. Dia betul-betul melaksanakan risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Ini kata Rasulullah, benar-benar dia bertemu dengan aku. Jadi kalau kita alasan kita tidak bertemu dengan Rasulullah, itu salah sekali. Walau ya orang dahulu saja bertemu dengan Rasulullah, bahkan dia tidak bertemu dinilainya. Apa dia menentang? Ya, dia menentang, dia munafik, berarti dia tak bertemu dengan Rasul. Walaupun pada jasadnya ketemu. Tapi yang paling penting kita bertemu dengan risalah ini. Risalah ini adalah Quran. Kata Rasul, ana ma'a Quran, Quran ma'ana. Kalau kita bersama Quran, Quran bersama kita, sama juga kita bertemu dengan Rasul. Ini adalah risalah. Rasul itu mempunyai kepribadiannya adalah Al-Quran. Maka Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Katakan, wa innalaka, apa kata Allah? Jelas Allah jelaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam ayat lain Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam kepribadian Rasul terdapat kepribadian yang baik, yang jadikan contoh, uswatun hasanah, contoh yang terbaik dalam kepribadian Nabi. Jadi yang paling dominan jawabnya, yang katakan akhlak itu kepribadian Nabi itu adalah Al-Quran. Beda dengan perangai. Kalau perangai sifatnya umum, bebas, ya, tingkah laku itu bebas. Tapi kalau yang nama akhlak, apa yang mudahnya dengan Al-Quran. Mari kita sama-sama, ya, bersama Quran, Quran bersama kita. Yang berikutnya katanya, boleh tak seorang apa? Ulama mengatakan, ini bukan seorang ulama ya, ulama mengatakan katanya memakan barang haram boleh, tapi sedikit untuk jadikan obat.
tidak ada satupun yang haram dijadikan obat. Kenapa pula yang haram dijadikan obat? Sedang obat halal ada. Banyak obat yang halal yang harus kita pakai. Kenapa pula yang haram? Kata Allah, Allah tidak suka itu yang sifatnya menentang dia. Jangan sekali-kali kita mencampurkan yang hak dengan yang batil. Yang haram batil, yang hak itu yang halal itu. Ya. Jadi di sini saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan tersebut, bolehkah kita bertaklid buta kepada ulama? Tidak boleh. Kalau ulama mengatakan ini boleh, apa dasarnya? Tanya dengan dia. Tak boleh, apa dasarnya? Jangan kita bertaklid buta. Nanti kita diminta oleh Allah bertanggungjawab kita kepada Allah. Ya, ini tak boleh. Jangan kita seperti orang Nasrani. Orang Nasrani kata Rasulullah menjadikan ulamanya sebagai Tuhan. Lalu orang Nasrani itu tanya, kami tidak menjadikan ulama kami sebagai Tuhan. Lalu Rasulullah bertanya dengan dia, apa yang diharamkan dan dihalalkan oleh ulama mungkin diterima-kan? Iya, berarti kamu menjadikan ulama kalian sebagai Tuhan selain Allah. Jadi kita tak boleh bertaklid buta itu. Jadi alasannya apa? Jadi Rasul pernah mengatakan, tidak ada obat kecuali madu dan bekam. Jadi coba lihat nanti ya. Pak Bahar ingat, Pak Bahar. Tolong ingat nanti dalam surah Al-Nahl, surat 16 ayat 69. Coba lihat ya. Dikatakan Allah, obat yang terbaik itu madu. Madu lebah atau madu tawon gitu. Itu obat yang sebaik-baiknya. Maka kata Rasulullah, tidak ada obat melainkan madu dan berbekam. Jadi kita tahu. Dah tahu aja kenapa cari obat-obat lain kita cari ya, keliru besar namanya. Jangan kita menjadi ulama abal-abal namanya ya. Jangan seperti itu. Kita betul-betul paham lah. Jadi kita Al-Quran ini risalah Nabi, risalah yang dibawa oleh Nabi itu. Betul-betul kita paham, kita ngerti, kita laksanakan, kita jadikan Al-Quran sebagai kepribadian kita. Itu yang dinamakan akhlak. Ya, beda dengan akhlak, dengan budi pekerti atau perangai, itu beda. Akhlak sifatnya yang mudahnya kepada Al-Quran. Jadi makanya apa Rasul itu dikatakan Allah, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasul itu, kepribadian Rasul itu sebagai contoh yang terbaik bagi kamu. Kenapa? Karena dia mempunyai akhlak Al-Quran. Jadi Allah puji Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar mempunyai akhlak yang agung. Agung itu adalah milik Allah. Akhlak yang dipakainya akhlak Allah, itu maksudnya. Jadi agunglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk menjawab pertanyaan seluruhnya ya. Ada 18 pertanyaannya lagi yang mendalami. 18 pertanyaan akan saya jawab insyaallah ya. Pada lain kesempatan saya akan jawab pertanyaan itu. Jadi di sini saya ringkaskan, kalau yang dikatakan akhlak itu kepribadian atau tingkah laku boleh, atau berarti yang dasarnya Al-Quran. Tapi kalau perangai atau yang lain-lain itu sifatnya umum ya. Nah, tapi tidak khusus. Tapi kalau akhlak sifatnya khusus. Memang banyak di antara kita bertanya, oh kamu itu tak punya akhlak. Kamu tak punya akhlak. Dia tak tahu apa itu akhlak. Jangan sekali-kali kita, kalau dalam istilah bahasa Yunani disebut verbalisme, pandai ngomong tapi tak tahu apa yang kita omongin, itu tak boleh ya. Atau dikatakan Allah itu seperti keledai membawa kita. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi di sini saya menghimbau pada seluruhnya, akhlak itu landasannya adalah Al-Quran. Akhlak merupakan suatu kepribadian Nabi adalah Al-Quran. Jadi kita bertemukah kita sekarang dengan Nabi? Jawabnya bertemu. Kata Nabi gitu. Orang yang melaksanakan risalah yang bawanya, walau dia belum berjumpa langsung, itu hukumnya sudah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melaksanakan risalah yang dibawa Nabi ini, Nabi lagi sedang rindu, menangis dia. Ya, menangis kebahagiaan dia, ingin ketemu orang yang merinduinya. Begitu kita. Jadi jawabnya, kita sudah bertemu dengan Nabi, sudah kenal dengan Nabi, karena kita bersama Quran, Quran bersama kita. Aduh gitu. Jangan pula nanti kita bersama pendapat, pendapat bersama kita. Berarti kita lebih hebat dari Nabi. Berartinya Nabi saja tidak
tidak berapa. Nabi saya tidak berpendapat-pendapat. Apakah kita boleh lebih hebat ke Nabi? Itu tak mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin ulama lebih hebat dari Nabi. Kalau seharusnya ulama itu bersama Quran. Quran bersama ulama, ulama bersama Quran, baru namanya ngikut Nabi. Gitu sebetulnya kita ni. Kata orang ngaji itu sing penting. Kata orang kita jawab, sing penting ngerti. Itu yang paling utama. Ngaji yang penting ngerti atau paham. Hanya di sini saya mengimbau kepada seluruhnya, jangan kita bertaklid buta. Kalau mau menerima kata ulama pun kata sekali, mana dasarnya? Al-Quran yang menerangnya mana? Hadis yang menerangnya mana? Jangan asal-asal pendapat dia. Pendapat dia tak laku di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang Nabi saja tidak boleh mengada-ada atas nama aku, kata Allah. Dalam surah Al-Haq ayat 69 jelas. Seandainya Muhammad mengada-ada, seandainya Nabi Muhammad mengatasnamaku atau pendapat-pendapat mengatasnamaku, akan kupegang tangan kanannya, aku potong oleh jantungnya. Nabi Muhammad begitu dengan Allah. Nabi Muhammad. Abang kita mau pandai-pandai pendapat syahdu, pendapat tak laku di sisi Allah. Itu bagaimana? Jadi kita tahu itu. Kita ini adalah menerima wahyu Allah, itu maksudnya. Kita melaksanakan risalah Allah ini, menerima, bukan membawa apa? Pendapat kita tak laku. Jadi kita terima sajalah apa yang dikatakan Allah. Jangan kita tambah-tambah dan jangan pula kita kurang-kurang, gitu ya. Di sini saya mengharap pada semuanya, baik para mubaligh dan seluruhnya, coba kita bersama Al-Quran, Quran bersama kita. Insya Allah kita tetap bersama Nabi beserta Ahlul Baitnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.